Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di dalam renungan hari ini. Apakah saat ini Anda sedang terburu-buru menuju ke satu tempat? Atau barangkali Anda sedang juga mengejar atau mengerjakan tugas sesuai dengan deadline? Hari ini saya akan mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting, yaitu menjadi lambat, why not? Kok bisa? Dalam dunia yang serba kompetitif seperti saat ini, manusia dituntut untuk menjadi yang terbaik atau setidaknya lebih unggul daripada yang lain. Dan tentu maksudnya yang terbaik adalah menjadi yang tercepat dan terkuat. Contohnya ada di dalam perusahaan komunikasi, berlomba untuk menyediakan sinyal yang paling kuat dan yang paling cepat. Dalam dunia olahraga, seorang pelari membuktikan diri sebagai juara ketika ia mencapai finish dengan catatan waktu tercepat. Dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan siapa cepat dia dapat juga sudah tidak asing di telinga kita. Siapa yang lebih cepat dibandingkan orang lain, dialah yang akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal itu pula membuat kita lupa bahwa di dalam hidup ini terkadang lambat juga diperlukan. Lagi pula, Tuhan menciptakan siput yang jalannya sangat lambat, tentu ada tujuannya, bukan? Dalam Alkitab, menjadi lambat tidak sama dengan lamban. Lamban adalah sifat atau karakter yang identik dengan kemalasan. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan mencela kemalasan atau kelambanan, sehingga nasihat Salomo yang terkenal berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sebaliknya di dalam hal tertentu firman Tuhan justru menganjurkan kita untuk menjadi lambat, yakni lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Oleh karena marah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu kita bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 19-20. Inilah prinsip kita mengembangkan kesabaran sebagai pengikut Kristus, khususnya di dalam relasi kita dengan sesama, baik dalam lingkup keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan. Dalam banyak hal, melakukan sesuatu dengan cepat dan terburu-buru akan justru merugikan diri sendiri. Oleh karena terkadang pikiran kita perlu waktu untuk berpikir dengan tenang, sehingga dapat membuat perencanaan yang matang. Ketenangan sekaligus akan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, mumpung langkah kita belum terlalu jauh. Bagi para pemuda, menikah cepat di usia lebih muda tidak menjadikan Anda lebih baik daripada mereka yang menikah lebih lambat. Demikian pula ilmu kesehatan berkata bahwa makanan yang dikunyah 32 kali sebelum ditelan akan lebih menyehatkan bagi tubuh dibandingkan makan dengan terburu-buru yang hanya dikunyah 5 kali. Lagi pula, apa gunanya punya makanan lezat kalau tidak bisa dinikmati, bukan? Lambat juga tidak akan membuat kita terlambat. Contohnya supaya kita tidak terlambat ke sekolah atau ke kantor bukan dengan mengemudikan kendaraan lebih cepat, namun berangkat lebih awal. Mindset kita perlu diubah. Terkadang kita menilai Tuhan bekerja dengan lambat, tetapi sesungguhnya Ia tidak pernah terlambat. Oleh karena Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masalahnya adalah pada mindset kita yang tidak mau menanti pertolongan Tuhan di dalam waktu Tuhan, sehingga yang berkembang dalam diri kita bukan iman percaya, melainkan kekhawatiran. Ironinya ketika kita bangun pagi, pernahkah kita khawatir Tuhan akan terlambat menerbitkan matahari hari ini? Tidak, bukan? Namun dalam banyak hal kita justru khawatir Tuhan akan terlambat menolong kita. Memang selama masa penantian itu Tuhan mengajar kita untuk tekun berdoa, belajar percaya kepadanya, termasuk mengintrospeksi diri kita. Jadi jangan takut dengan hal-hal yang nampak yang lambat, asalkan kita jangan menjadi lamban. Tetap tekun dan percaya akan pertolongan Tuhan yang tidak akan terlambat.